Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semalam kita sudah diskusi mengenai basic hipnoterapi ya. Jadi semalam sudah bahas dari hipnosis sampai dengan beberapa teknik dan beberapa kaitan dengan yang menjadi latar belakang tentang hipnosis dan hipnoterapi. Jadi kita sudah pahami sama-sama kalau hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu orangnya, hipnoterapi itu terapi menggunakan teknik-teknik hipnosis. Dan pada siang ini, sampai ke perkiraan nanti jam asar, kita akan bahas tentang micromind healing dan nanti kita akan masuk kepada hipnosis advance. Jadi nanti masuk ke kelas untuk hipnoterapinya. Jadi mohon izin saya langsung share untuk screen-nya, share screen untuk slide materinya. Oke. Apakah slide-nya sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Kita akan diskusi tentang micromind healing dan semalam salah satu hal yang juga kita tanyakan, apakah ketika melakukan proses pergangan atau ngulet gitu ya, itu bisa sama atau tidak? Jadi, kok kenapa bisa terjadi yang namanya sebuah hal, sebuah sel, sebuah aktivitas itu menjadi sangat terkait antara feel yang dirasakan, apa yang dalam pikiran, dan seluruh pergerakan dinamika dari sel tubuh kita. Ketika di dalam pikiran itu membayangkan, memfikirkan, memvisualisasikan, imajinasikan hal-hal yang positif, yang menyenangkan, yang hal-hal yang baik dan lain-lain, maka akan tergurat senyum di dalam wajah kita, tergurat senyum di bibir, di wajah kita kelihatan berseri dan lain-lainnya, dan itu merupakan sebuah proses karena terjadi antara apa yang ada di dalam pikiran dia dieksplorasi oleh perasaan dan akhirnya membawa sebuah aktualisasi atau yang menjadi apa bentuk keluaran outputnya itu ada di tempatnya wajah, di tempatnya gerakan, di tempatnya cara berdiri, cara duduk dan lain-lainnya. Sama dengan ketika komputer, jadi kita punya komputer, ada yang namanya monitor komputer, screen-nya, ada di bagian Central Processor Unit, ada bagian hard disk untuk memori, ada bagian VGA card yang menghubungkan antara layar dengan motherboard, ada motherboardnya, ada RAM-nya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali part-part yang ada di dalam satu unit komputer. Sekarang ini kita mengenal untuk melakukan input masuk data ke komputer, entah itu bentuk ketikan, kita nulis angka, atau kita pilih gambar, kita klik, kita geser, dan lain-lain. Kita memiliki inputan menggunakan keyboard dan menggunakan mouse. Baik itu berbentuk keyboardnya langsung seperti di laptop, ada yang keyboardnya virtual, ada yang keyboardnya masih menggunakan kabel, ada yang sudah wireless. Di tempatnya mouse juga sama, dari mouse yang menggunakan wireless, mouse yang menggunakan kabel, mouse yang berbentuk dengan touchpad, dan lain-lainnya. Berarti ada yang namanya inputan, inputan itu di keyboard dan mouse, ada yang namanya proses, proses di dalam pikiran kita. Ini kalau di komputer ada di Central Processing Unit. Lalu ada yang namanya bahasa tubuh, ada yang namanya ekspresi, ada yang namanya apa eh, komunikasi nonverbal. Ini muncul di dalam sebuah penampakan. Kalau di komputer kita akan lihat layar. Jadi bisa dilihat kalau kita ketik di keyboard kita huruf K, maka di layar akan muncul huruf K. Kita ketik angka 5 di layar muncul angka 5. Inputan yang terjadi inilah yang membawa sebuah dampak stimulan kepada sisi internal seorang manusia untuk dia mengolah stimulan itu nantinya akan diputuskan apa tindakan yang akan keluar atau perilaku apa yang akan dikeluarkan, yang akan dijalankan ketika stimulan itu diproses. Ini menjadi bentuk sebuah eh, program yang terus-menerus terjadi pada diri kita
Setiap waktu kita mendapatkan stimulan dan setiap waktu kita memutuskan untuk bertindak dan setiap waktu kita melakukan tindakan. Dari tindakan dan stimulan itu juga ada beberapa hal yang apakah itu berkesesuaian, apakah itu saling memenuhi atau kontradiktif atau hal yang lainnya. Nah, ini sebagai salah satu yang digunakan sebagai bentuk bahwa dinamik sel di dalam tubuh kita, baik itu sel ada di daging, di otot, di tulang, di saraf, dan semuanya akan bergerak sesuai dengan apa yang nanti ada di tempat pikiran kita. Lah di dalam micromind healing ini berbasis dengan bermain gelombang otak masih sama. Semalam sudah kita jelaskan ketika kondisi ada beta, alfa, theta, dan delta, maka di kondisi-kondisi itu ketika micromind healing sedang berjalan, itu kita sebenarnya sudah berada pada bagian alfa bawah atau theta atas. Jadi memang di frekuensi-frekuensi itu kita bermain, jadi kisaran di kita mungkin bisa nyebut kisaran di angka 6 ya atau angka 7 sampai dengan sekitar 10 frekuensi 10 Hz gitu. Ini yang kita bermain pada micro mind healing. Nah, micro mind healing sendiri memberdayakan adanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang kita bahas salah satunya semalam ketika kita mengendarai sepeda motor, maka di conscious mind itu memiliki kontribusi sekitar 12%. Lalu unconscious mind dengan kontribusi 88%. Di dalam micromind healing ini pun juga kita menggunakan konsep conscious dan unconscious dengan masing-masing kontribusinya pada gerakan yang nanti akan terjadi. Dan gerakan-gerakan ini tentunya akan terkait dengan seluruh memori yang ada pada diri kita. Baik itu ada pada light memory, ada pada deep memory, dan ada pada core of memory. Artinya di light memory informasi yang banyak masuk ke kita belum diolah, sebagian masih nyangkut hanya di otak luar dan lain-lain. Lalu ada deep memory, dia sudah ada di dalam pikiran bawah sadar, lalu ada yang namanya core of memory, ini yang sifatnya kaitan dengan ruh yang masuk ke kita. Jadi kalau kita di pelatihan seperti ESQ dan lain-lain, core of memory ini sering disebut dengan yang namanya zero mind. Jadi kok kenapa kita zero mind proses? Ada yang nyebutnya core of memory ini masuknya di mata hati, ada yang masuk lagi ini sebagai mungkin bisikan malaikat dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali karena ini lebih banyak berasal dari tentang bagaimana ketika seseorang memberdayakan memori berbasis dari ruh atau bagaimana ketika masuknya ruh secara lengkap, secara sempurna kepada jasad kita atau ke dalam jasad kita. Lah kaitan dengan memori, ini kalau di video yang beberapa kali saya share juga, kenapa menjadi dasar ketika terjadi sebuah perilaku. Disinilah ada yang namanya sebuah behavior, ada yang namanya tindakan, jadi disebut sebagai sebuah behavior atau sebuah perilaku kalau tindakan itu terjadi berulang. Terulang itu misalnya seperti ini. Ada ketika seseorang, misalnya orang sedang melakukan sebuah tindakan, tindakannya misalnya dia berangkat ke masjid atau dia berangkat ke masjid. Subuh ke masjid, duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya juga ke masjid. Dan publik tahu. Artinya orang bisa tahu kalau dia memang pergi ke masjid setiap jam untuk sholat wajib berjamaah. Ketika dia mengulang terus, maka orang di luar, ini yang namanya pencitraan, dia akan menyebut bahwa orang itu orang rajin ke masjid. Dia disebut sebagai orang rajin ke masjid karena dia secara rutinitas datang ke masjid. Orang akan disebut dengan orang yang murah senyum ketika ketemu dengan si A tersenyum, ketemu dengan si B tersenyum, ketika dengan si C tersenyum, ketemu di publik tersenyum, sehingga disebut sebagai orang yang murah senyum. Nah, yang mode seperti ini terjadi yang namanya proses labeling. Jadi, ada yang namanya proses perilaku, perilaku diulang-ulang menjadi sebuah habit, menjadi tindakan, yang berulang itu menjadi perilaku, habit, behavior, atau perilaku dan lain-lainnya.
Dan ini bisa menjadi sebuah label bagi diri seseorang. Sehingga ada orang disebut pemarah, ada orang yang disebut sebagai tukang senyum, ada yang disebut orang yang sabar banget, orang yang beriman banget, orang yang rajin banget, orang yang bersih, orang yang berbagai macam lah. Sebutan-sebutan ini atau klaim ini atau label-label ini biasanya lebih banyak berbasis kepada yang namanya sebuah kegiatan rutin yang itu sering disebut kebiasaannya. Tuh. Oke, kita bukakan slide lagi. Ini bisa apa? Terjadi seperti ini. Nah, ini sampai dengan ada beberapa hal yang menjadi program, ya, program di dalam pikiran manusia dari mulai dia melakukan penerimaan terhadap stimulan ini eksternal yang masuk ke dalam otak. Lalu akan dilakukan proses ada filtering. Dari filtering ini akan masuk kepada kaitan dengan keputusan mengambil tindakan yang ini menjadi sebuah behavior. Oke, gambarannya menjadi seperti ini, teman-teman. Ini saya coba untuk bikin di whiteboard ya. Ini Zoom yang baru ini proses untuk whiteboardnya agak beda. Oke, kita akan gambarkan bagaimana sebuah bentuk ya, bentuk dari proses terjadinya pikiran, yang pikiran itu katakan ini menjadi satu bagian ini. Ini satu bagian dari pikiran kita dan ini akan dibagi menjadi bagian-bagian beberapa ya. Ini ada bagian satu, oke. Lalu kita akan bikin lagi. Nah, ini ada di bagian sini. Oke. Ini ada yang kita sebut dengan yang namanya filter. Ini yang disebut sebagai light memory. Di sini ada yang namanya deep memory. Ini. Lalu ada di paling bawah. Ini kita bisa menyebut ini menjadi yang namanya sebuah bentuk core of memory. Ini menjadi core gitu ya. Core itu bagaimana? Yaitu yang memang diletakkan dia secara khusus. Secara khusus ada di tempatnya memori-memori yang ada pada kita. Ketika ada sebuah stimulan yang masuk dari sisi eksternal, jadi misalnya ini ada stimulan masuk, katakan dia stimulannya masuk ke tempatnya light memory, maka yang akan terjadi adalah ketika informasinya misalnya seperti ini. Ini teman-teman misalnya ada yang pernah main ke kebun binatang setelah dewasa ya, bukan 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 dulu waktu kecil gitu. Setelah dewasa, ada yang pernah main ke kebun binatang, teman-teman? Entah Gembira Loko, kalau di Solo ada Solo Safari, kalau dulu Taman Satwa Tarun Juruk gitu. Bu Pas Zahro, kecil pernahnya, Kak. pas kecil. Bu Zahro tahun berapa terakhir ke kebun binatang? Tahun berapa ya, Pak? 2023. 2023. Di Ya, kebun binatang mana, Bu? Gembira Loka. Gembira Loka ya, Jogja ya. Ya, Oke. Ada yang sempat ke kebun binatang di Solo, Solo Safari, atau Taman Satwa Tarun Juruk yang sebelum 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 berubah menjadi Taman Safari? Mungkin Bu Laila pernah ke Taman Juruk, Cuma Pak lewat, Sigit, Pak, belum belum masuk, lewat lewat aja. doang. Oke, Pak Sigit pernah? Belum, belum Belum. pernah, Pak. Belum. Oke. Di Taman Juruk itu ada yang namanya gajah. Tapi ini gajahnya unik ya, karena beda dengan yang lainnya. Gajahnya itu dia punya garis-garis warna bulu atau kulitnya itu kayak zebra.
Dan warnanya bukan hitam putih. Kalau zebra kan hitam putih. Kalau gajah kan kebanyakan abu-abu, gelap gitu ya, agak coklat gitu. Ini kebetulan pink dan hijau. Jadi pink hijau gajah itu ada di kandang gajahnya di paling depan. Jadi kalau dulu di pintu gerbang Juruk itu langsung paling depan. Oke. Sekarang ini gajah itu sepertinya sudah nggak ada, nggak tahu udah kemana ya. Tapi dulu ada gajah yang kulitnya menyerupai warna zebra, tetapi hijau dan pink, bukan hitam putih. Oke, jadi itu ya yang terjadi di Taman Satwa Tarun Juruk. Jadi saya nganterin ponakan dari Sulawesi. Ketika main saat itu kita juga kaget, kok ada ya yang warna seperti ini gajahnya gitu. Oke. Dari kalimat saya terakhir tentang gajah dengan kulit berapa motif zebra dengan warna pink dan hijau, dari teman-teman ada sesuatu yang mau disampaikan? Boleh mulai dari Ibu Putri, Pak Putri, silakan. Apa yang mau disampaikan kira-kira dengan yang tadi saya sampaikan? Mungkin gajahnya dicat ya, Pak. Gajahnya di chat, bukan di chat WhatsApp tapi di chat ya gitu ya. Dicat. Oke, Bu Yahro, apa kira-kira nih fenomena apa? Kok ada gajah warna gitu sih gitu? Eh, apa ya? Ya sama mungkin Pak. Atau mungkin ada spesies yang baru. Nggak tahu, kurang tahu. Saya belum belum pernah lihat soalnya. Atau terjadi mutan gitu ya? Iya, iya. Mungkin bisa Oh, mutasi gitu. Mutasi oke. genetik. Kalau dari Mbak Laila, Bu Laila, Itu tuh pink itu kulitnya apa pakai baju? kulit. Oh, kulit ya, Dan genetik mungkin motifnya ya, Pak. motifnya kayak zebra gitu. Oh, genetik atau apa? Ya nggak tahu juga ya, tapi itu ada gitu. Oh, tahu, Pak. Dari Mas Sigit, ada yang mau disampaikan? Mungkin itu patung gajah, Pak. Mungkin patung gajah. Ya, Kalau kreativitasnya yang bikin. oke, kalau gajah seharusnya kayak apa kira-kira, Mas? Ya, kalau itu kan gajah beda dari yang lain ya. Dan Ah, ah, Pak Ian juga nggak bilang kalau itu hewan gajah, tapi bilang gajah. Nah, gajah ya. kalau iya kalau kayak gitu mungkin kalau menurut saya berarti bisa saja itu patung gajah kayak gitu. Oke, Karena terlalu terlalu mencolok berbeda. perbedaannya. Ya, kalau Oke, misalnya gajahnya albino mungkin masih bisa diterima karena ada kelainan ya. genetik ya. Ada kayak gitu. Kalau kayak gitu kayaknya Kalau di mungkin itu, Solo kan kerbonya albino yang banyak di nganu. oh iya, ya itu Pak. Oh ya. Kalau menurut saya mungkin itu patung gajah ya bikinan orang lah, Oh, biar bikinan menarik, orang ya. Oke. biar menarik Mm. apa namanya, kayak buat ikonnya itu loh. Ini baru datang lihat, weh kok beda sendiri kayak Ada gitu sih. gajah yang beda. Oke. Iya, kalau menurut Eh, saya. kalau saya mengatakan gajah itu gajah asli, dari teman-teman eh, siapa yang percaya kalau itu gajah asli? Mas Sigit percaya kalau itu gajah asli? Tidak percaya ya? Tidak sih Pak, kecuali Tidak. gajahnya itu dipakein itu apa baju Baju gitu atau pelapis gitu dicat ya. atau Oke. dicat. Mbak Putri percaya atau tidak kalau di situ ada gajah yang warna pink itu? Enggak, enggak percaya. Nggak percaya, Bu Yara? Enggak, Pak. Oh, Laila? Karena umumnya enggak gitu. Gitu. Bu Laila percaya nggak kira-kira nih? Kok saya malah browsing ya, Pak ya? Malah jadi beras. Dapat nggak Jadi akhirnya? kepo, Pak. Dapat nggak? Gini kok warnanya enggak sih? Enggak tahu ini. Namanya Manohara ya, Pak? Dari Namanya Sumatera. Manuara, oke. Terus warnanya ya agak-agak ya biasa aja tuh di foto. Di foto biasa aja ya.
Tapi percaya nggak dengan kalau saya sampaikan tadi ada gajah yang pink tadi percaya nggak? Nggak percaya atau percaya? Oke. Yang kedua, saya ada chat di tempatnya Zoom, ada hewan yang namanya Winemase. Hewan yang namanya Winemase. Apa yang ada di pikiran teman-teman hewan yang ada namanya Winemase itu? Binatangnya kayak apa sih kira-kira gitu? Winemase. Ada yang bisa memberikan apa? Menyampaikan sesuatu tentang hewan ini, hewan Winemase ini? Atau nunggu googling dulu, nunggu ngetik dulu gitu, kepo gitu. Oke, ada yang bisa menyampaikan tentang hewan Winemase? Winemase, Mbak Putri mau menyampaikan hewan Winemase, hewan apa itu? Baru dengar sih Pak, belum pernah tahu Belum pernah. gimana. Nggak ada gambaran sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Bu Zahro, Mas Sigit, Bu Laila, Nggak ada Pak, belum ada Pak. belum ada. Bu Laila, Eh, Hewan animasi, Pak, adanya. hewan Hewan Winemase. animasi. Winemase. Bu Zahro dapat Bu. Apa gambaran Belum, hewan ini? belum. Belum Sama juga. sekali belum ada gambaran. Oke. Masih lebih bisa meraba-raba gajah yang berwarna pink ya, Bu ya. Oke. Ya Eh, di ternyata ada, Pak, itu, Pak. Masih kecil. masih kecil ya. Iya. Oke. Itu apa? Memang memang unik ya. Oke. Hai, kita kembali ke ini. Sebentar, lah ini kita kembali ke bagaimana tentang memori di dalam diri kita. Kok kenapa sih tadi nanyakan ada gajah, nanyakan ada itu dan lain-lain gitu ya. Oke, di tempatnya memori kita ada yang namanya light memory, ada proses filter, ada deep memory, ada core of memory. Ya. Kalau kita itu masuk di tempatnya light memory, maka informasi itu masuk begitu saja dan itu belum diproses, sehingga kita akan melakukan proses yang namanya filtering. Filtering ini untuk apa? Pencocokan. Ketika saya tanya tentang gajah, ada nggak pernah lihat nggak gajah yang warnanya pink, punya motif seperti zebra, pink hijau, pink hijau? Ini informasi saya masuk ke light memory. Ketika informasi masuk di light memory, di sini udah mulai filtering, dicocokkan. Ada nggak informasi yang tadi disampaikan dengan memori yang sudah dipunyai? Ketika mencari memori yang ada di dalam sini, ternyata gajah ini warnanya harusnya abu-abu, gelap, coklat, agak kehitaman, dan lain-lain. Belum ketemu tuh, ada gajah yang warnanya pinky, ada gajah yang motifnya kayak zebra, gitu belum ketemu. Akhirnya dia tetap mencari, tetapi tidak ketemu. Ketika itu tidak ketemu, maka dia bisa melakukan proses melakukan bantahan. Filter ini sudah dilakukan, tapi informasi yang masuk itu dibantah. Kenapa? Karena di memorinya nggak ada. Sehingga di sini, oh nggak mungkin ada gajah kok warna pink. Gajah itu ya coklat, hitam, gelap, dan lain-lain lah. Kira-kira seperti itu. Ini merupakan proses bantahan. Denial ya, ngeyel di sini kalau misalnya ada kata-kata ibaratnya orang ngeyel itu dari mana? Ya karena di deep memorinya dia tidak ada dengan stimulan atau informasi yang diberikan oleh orang lain yang masuk kepada dirinya. Lalu ketika saya menceritakan sebuah hewan atau satu hewan yang namanya Winemase, kenapa tidak ada sesuatu gambaran sama sekali? Itu sebagai informasi awal, stimulan juga dari eksternal masuk ke internal ke light memory, di light memory lalu dicocokkan dengan filter, dia terjadi filtering, pencocokan dengan deep memory. Ternyata belum pernah mengenal, mendengar, membaca, melihat, menonton atau apapun yang kaitan dengan hewan bernama Winemase. Kenapa belum ada? Karena itu tidak ada dalam memori kita.
Dan kita kebanyakan akan menggunakan proses membayangkan sesuatu itu karena kita sudah ada di dalam memori, baik itu yang disampaikan sebagai informasi adalah sesuatu yang original sama dengan di dalam memorinya ataupun tidak. Misalnya, saya bicara kucing, hewan kucing. Maka di tempatnya Mbak Putri, Bu Zahro, Mbak Laila, Mbak Sigit, dan lain-lain langsung tergambarkan, oh ini kucing, kucing itu seperti itu. Walaupun kucingnya beda, ada yang bayangkan kucing hitam, ada yang kucing putih, kucing yang apa kembang asem misalnya, atau yang oranye, yang telon misalnya seperti itu ya, bisa beda-beda. Tetapi bentuk kucingnya nyata, karena apa? Kucing sudah ada dalam deep memory. Saya ketika bilang sepeda, sama ibu-ibu udah langsung bayangkan sepeda. Walaupun sepeda berbeda-beda. Ada yang sepeda lipat, ada yang BMX, ada yang road bike, ada yang MTB, dan lain-lain ya. Dengan sepeda beda-beda, tapi bisa bayangkan. Ketika saya ngomong motor metik, ada yang bayangkan Beat, ada yang bayangkan Vario, ada yang bayangkan NMAX, ada yang bayangkan Aerox, ada yang bayangkan PCX, ada yang bayangkan Suzuki apa, misalnya gitu ya. Ini berarti terkait dengan sesuatu yang sudah ada di dalam deep memory kita. Tetapi ketika ada satu hal yang benar-benar sama sekali belum ada di dalam memori kita, apa yang terjadi? Yang terjadi kita blank. Apa ya itu ya? Karena apa? Tidak pernah masuk dalam memori, tidak ada clue lain, tidak ada keyword, tidak ada sesuatu sebagai petunjuk yang nantinya akan diolah oleh bagian otak kita. Sehingga filter ini juga tidak bekerja. Dia hanya berhenti stimulan di late memory, pernah dengar itu yang pertama, setelah itu nggak ada proses yang berikutnya. Kalau ditunjukkan gambar, maka gambar itu akan masuk ke dalam memori saat itu. Kenapa di tempatnya tadi teman-teman tidak punya bayangan tentang hewan yang namanya Winnemase itu juga kata-kata yang baru saja saya ada muncul kata itu ya kita sampaikan aja sehingga memang hewannya tidak ada bentuk kayak apa juga nggak tahu cuman itu hanya kita munculkan aja dan itu ternyata ya memang kita tidak memiliki deep memory mau kita meraba-raba mau melakukan proses apa kita gali seluruh informasi yang ada dan lain-lain ternyata nggak ketemu karena memang kita belum pernah punya memori itu. Nah, siapapun ketika dia belum memiliki memori yang terkait dengan satu hal baru, maka itu secara otomatis akan menambahkan memori kepada dirinya. Sehingga kalau kita jalan-jalan, ketemu baju yang warnanya unik, belum pernah lihat sebelumnya, otomatis kan jadi memori kita, jadi ingatan kita. Kita pergi makan, ada makanan yang kita belum pernah memakan sebelumnya, belum pernah kita melihat, belum pernah menikmati, belum pernah kita apa dapat ceritanya misalnya, lalu kita makan, maka itu akan menjadi memori pertama yang sensasional itu akan masuk ke dalam memori kita yang pertama kali. Itu yang namanya light memory. Di light memory ketika filtering ada yang dibantah, ada yang diterima. Ketika diterima dia akan masuk di dalam deep memory. Nah, sedangkan core memory itu yang berasal dari sisi ketika ditiupkan ruh kepada manusia 40 hari pertama, 40 hari kedua, dan 40 hari yang ketiga 120 hari ditiupkan ruh dari zigot yang sudah ada dari rahimnya ibu ditiupkan ruh oleh Tuhan, saat itulah segala ilmu dan lain-lainnya sudah mulai akan berjalan. Nah, itu seperti yang juga ada di video yang saya sharekan. Nah, ketika internal ini berproses, maka dia akan mengambil sebuah keputusan. Keputusannya apa? Ada yang menjadi tindakan, ada yang menjadi pembicaraan, ada yang menjadi hal lain, dan ini adalah proses. Jadi, ketika kita melakukan proses light apa informasi, ini akan masuk ke tempatnya filter di area filter. Dari area filter nanti dia juga akan masuk lagi langsung ke bawah ke tempatnya deep memory dan bisa jadi itu juga nanti akan dilanjutkan kalau belum ketemu akan masuk ke tempatnya core of memory. Ini nanti akan balik lagi. Apa yang akan dikembalikan dari deep memory, dia akan langsung berupa sebuah tindakan, tindakan yang langsung akan dilakukan. Dia akan minta ke tempatnya saraf, saraf ini akan memberikan instruksi untuk melakukan, di sini menjadi yang namanya tindakan. Tindakan yang berulang-ulang akan menjadi behavior, akan menjadi budaya, habit. Kalau ini berulang-ulang terus akan menjadi pencitra. Ketika citra diri seseorang terbentuk dari tindakan ini, maka kadang-kadang orang akan terpengaruh secara nasib ini karena yang namanya sebuah kebiasaan. Jadi
Ini kenapa? Karena kebiasaan tindakan yang berulang bisa menjadi perubahan nasib. Tetapi ini melewati masa yang namanya repetition atau pengulangan ya. Jadi terjadi proses pengulangan dulu ini. Setelah pengulangan baru terjadi nasib. Kenapa? Orang yang sininya, wow, terkenal murah senyum, tindakannya benar-benar senyum, maka dikenal dengan dia orang yang murah senyum. Ketika orang murah senyum, oh mungkin ternyata bisa diberdayakan dengan bagian tertentu. Oh, di sini orang sabar banget. Oh, ternyata akan diberdayakan menjadi jabatan tertentu. Ketika orang lain melihat dia orang yang sabar. Oh, dia itu orangnya jujur, dia terkenal sangat jujur sekali. Maka ini juga bisa merubah nasib. Salah satunya contoh Nabi Muhammad SAW ini juga dikenal dari waktu kecil sudah diberikan gelar bahwa beliau adalah orang yang jujur yang bisa dipercaya. Sehingga itu masih melekat terus. Nasibnya juga berubah karena kepercayaannya. Itu. Bahkan musuhnya pun mengakui bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur bisa dipercaya. Lah ini salah satu mode. Lah bagaimana ketika gajah tadi nggak ada? Ya dicari nggak ketemu. Ketika gajah itu yang tersimpan di memorinya teman-teman dengan warna yang itu, maka teman-teman, loh ini ada filter. Ketika di dalam filter ini dilakukan proses cross-check, ini filter, lalu dilakukan proses cross-checknya juga dengan deep memory, kok ternyata ini nggak sama. Ini ternyata terjadi perbedaan. Artinya perbedaan ternyata antara deep memory dengan yang ada di tempatnya filter kok menjadi berbeda. Lalu apa yang dilakukan? Di sini bisa terjadi sebuah proses yang namanya proses melakukan apa istilahnya bisa denial, ngeyel, bisa kontra, bisa beda argumen. Ini yang sering orang-orang terjadi dengan namanya beda argumen. Kenapa? Karena ini udah beda sekali dalam hal apa yang disampaikan. Beda argumen ini kaitannya dengan karena perbedaan antara di tempatnya deep structure memory seseorang dengan stimulan yang diterima. Jadi kalau ada orang disuruh kok tidak menjalankan karena bisa jadi apa yang mau dilakukan itu tidak ada dalam memorinya. Jadi sudah cukup jelas teman-teman bahwa sesuatu itu bahkan bisa sesuatu diinformasikan orangnya tidak tahu sama sekali. Misalnya kita datang ke Papua. Di Papua kita dari mulai orang berdiri kita disuruh duduk tapi menggunakan bahasa Papua. Kita nggak tahu sama sekali. Maka kita nggak bisa melakukan apapun. Kita mungkin cuma toleh, tanya apa maksudnya, apa maksudnya. Kenapa di memori kita nggak ada? Atau pergi ke Sunda. Begitu pergi ke Sunda, misalnya pergi ke Cimahi, sama si tuan rumah diminta untuk, oh silakan silakan cali, cali, cali. Cali itu apa? Nggak tahu. Di sini tidak ada sesuatu yang terjadi di memori sebelumnya. Maka akan melakukan hal yang eh, proses mencari di sumbernya memori di internal kita ternyata nggak ketemu. Kita mungkin bisa bertanya kepada orang lain untuk apa? Mengisi yang namanya memori baru. Lah, memori yang baru inilah yang digunakan dalam pola hipnosis. Kalau di dalam pola micromind healing, memori ini nanti akan digunakan sebagai model untuk melakukan yang namanya sebuah checking body sampai dengan perawatan body di kesehatan kita. Nih. Jadi berbasis dengan behavior model ini. Oke. Yang berikutnya lagi, karena memori yang ada dalam diri kita ini juga terstruktur, maka perilaku yang muncul itu pun juga berdasarkan struktur yang ada. Jadi di dalam memori ya kita akan masuk sebuah perilaku yang nantinya menjadi sebuah keputusan. Jadi ada stimulan, diproses, diputuskan untuk menjadi perilaku. Perilaku itu di mana diputuskannya? Karena ada yang namanya memori. Memori dibagi menjadi berapa? Ada light memory, ada memori dalam, ada core of memory. Dari mana asalnya itu? Yang satu ada yang karena DNA, satunya karena pembelajaran, yang satunya karena memang core memori yang ada. Ini kaitan dengan DNA yang seperti apa sih? Di video yang saya share itu juga ada dan salah satunya di tempatnya DNA itu kita sudah punya yang namanya sebuah apa?
pengalaman empiris, ada keilmuan, ada model pola, ada namanya budaya, ada namanya tata cara, dan lain-lain yang ada di tempatnya orang tua, dan itu terstruktur, tersimpan dalam DNA dan RNA yang ada di orang tua kita, dan itu menjadi salah satu modal sebagai program awal ketika pembentukan sel dan seterusnya. Sehingga ketika dengan DNA ini, maka ada satu program ketika pembentukan sel. Membentuk sel hidung, oh ini mirip ibunya, sel pipi mirip bapaknya, oh ini dahi mirip dengan ibunya, mata mirip dengan bapaknya, rambut mirip dengan bapaknya misalnya. Ini prosesnya dari DNA. Lalu ada yang proses dengan pembelajaran. Yang pembelajaran itu karena kita sudah dari mulai lahir sampai dengan sekarang ini, bahkan kalau di beberapa penelitian riset itu menyatakan ketika bayi dalam kandungan, dia sudah usia sekitar 6-7 bulan ke atas, itu sudah bisa menerima stimulan dari eksternal. Yang stimulan itu berbagai macam dari mulai diusap, dielus, dikasih nasihat, dan ketika mendengar, dia sudah menyimpan memori di pendengarannya. Tapi matanya belum bisa melihat pada saat itu. Kenapa? Karena masih dalam kubangan atau masih dilindungi oleh cairan. Nah, ini sudah proses learning, sudah proses belajar. Ketika dia lahir, maka dia sudah langsung belajar dan pengalaman dari apapun yang dia dapatkan saat itu. Misalnya, ada bayi, ketika bayi itu jalan, ya merangkak misalnya gitu ya, tiba-tiba dia megang sesuatu yang panas. Dia tidak tahu itu api, tidak tahu itu namanya panas, tidak tahu itu namanya bahaya, tidak tahu namanya resiko. Dia secara otomatis akan melepaskan apa yang dipegang ketika panas. Sampai dengan mungkin kalau dia tidak cepat melakukan, ya tangannya mungkin luka. Lah ini ketika menjadi sebuah struktur pengalaman, besok kok ketemu lagi, ada knalpot yang panas, padahal yang kemarin kena knalpot itu menjadi sakit, pasti ini sudah akan diingat oleh memorinya dan dia akan mengambil keputusan ketika ketemu knalpot panas, dia tangannya akan segera ditarik. Ini berbasis dengan experience, jadi pengalaman pembelajaran yang sudah berlaku. Sama dengan kita. Bahkan kita kalau naik kendaraan kan nandain nih. Gara-gara pernah ditilang di lampu merah, kita sering cerita ke orang lain, hati-hati di lampu merah sana polisinya galak. Misalnya gitu ya, ada yang terjadi seperti itu. Kenapa kok kita menceritakan demikian? Karena kita punya pengalaman sebagai pembelajaran. Oh, di lampu merah itu sering terjadi, bahkan kita pernah ditilang misalnya. Sampai ada yang sempat terjadi ngomong seperti itu. Kenapa? Ya karena berbasis dengan experience pengalaman dia. Padahal orang lain ketika lewat, ya no problem, aman-aman aja. Kenapa? Karena dokumennya lengkap, peralatan safety-nya lengkap, dan dia seluruh kendaraan spare part-nya juga lengkap misalnya. Jadi orang itu aman-aman aja, tidak diberhentikan oleh polisi. Kenapa? Karena kendaraannya semuanya oke, normal gitu. Ini salah satu hal sebagai dasar pedoman tindakan, dan pedoman tindakan ini nanti akan berguna ketika kita melakukan konsep di dalam micromind healing. Konsep yang pertama itu behavior, artinya kita punya kebiasaan, punya ukuran, punya KPI ya, dan itu sifatnya memang akan terjadi bentuk rutin. Yang kedua itu personal. Semalam sudah saya ceritakan. Bu Putri ketika ngulet dipakai oleh Bu Zahro atau pakai boleh itu rasanya pasti nggak nikmat, nggak nyaman. Jadi sangat personal banget. Jadi nanti ketika kita praktek besok ya, insya Allah kita praktek micromind healing, orang gerakannya kok bisa beda-beda. Ya memang terjadi. Kenapa? Karena personal. Terjadi gerakan-gerakan yang tersimpan di dalam memori dalam, itulah yang nanti akan keluar menjadi gerakan. Yang ketiga, kita punya yang namanya pat cerdas, yang paling tahu dan menyimpan semua memori kita, selain Tuhan tentunya, adalah diri kita. Jadi sel tubuh kita punya memori, punya pengetahuan tentang diri kita sangat lengkap sekali. Kita tahu persis kalau saat ini badan kita nggak enak mau masuk angin, kita yang paling tahu. Kita punya merasa kok kayaknya udah butuh makan, ada rasa lapar, kita yang paling tahu. Ini butuh minum, dan itu kita yang paling tahu. Loh, bagaimana seorang ibu kalau terhadap bayi? Tahu karena ada sinyal. Ada misalnya ketika bayi ditidurkan, bangun kok tiba-tiba nangis. Oh, ternyata dia haus. Dia membutuhkan air susu misalnya. Taunya dia haus dari mana? Hanya dari sinyal aja. Dan itu hanya kira-kira. Ibunya tidak tahu persis apa yang sebenarnya dibutuhkan bayi saat itu. Bisa jadi dia terbangun dan nangis karena digigit semut. Tetapi orang tuanya mengira kalau dia dalam kondisi membutuhkan air susu. Ketika diberikan air susu, dia langsung diam. Oh, berarti orang tuanya akan menganggap bayi tadi ketika nangis karena haus, membutuhkan air susu. Padahal tidak selalu seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena tidak bisa diajak komunikasi, tidak bisa menyampaikan, orang tua hanya meraba-raba memperkirakan. Tetapi orang tua sudah punya guidance di memorinya.
Kalau malam-malam bayi bangun itu apakah karena ngompol dicek. Jadi kalau ini ibu-ibu biasanya langsung ngecek ya. Begitu anaknya nangis kok malam-malam langsung dicek. Apakah pempesnya ada yang bocor, dicek. Oh, mungkin pipisnya udah penuh. Apakah digigit semut, dicek tangannya ada nggak yang luka, dicek suhu badannya, apakah ada sesuatu dan lain-lain gitu. Sampai nanti keputusan, oh ternyata ini sebenarnya lapar, misalnya seperti itu. Ini Pak cerdas. Dan yang tahu tentang diri kita terjadi perubahan apapun, sel di dalam tubuh kita terjadi perubahan apapun, yang merasakan pertama kali itu kita. Kita yang paling tahu tentang tubuh kita, selain Tuhan yang juga tahu tentang kita. Ini. Dan sel tubuh ini semuanya memiliki memori yang berbeda-beda, sehingga kita bisa menggantungkan cek dari keseluruhan tubuh kita. Apakah itu yang sakit bagian mana, ini bagian mana, dan lain-lain. Itu nanti dengan micromind healing. Kenapa? Sel tubuh kita yang paling cerdas, yang paling tahu tentang tubuh kita untuk ukuran semesta. Dan Pat cerdas ini nanti yang akan menggerakkan, karena Pat cerdas ini eh, yang akan mendorong sebuah gerakan tertentu, sehingga gerakan tertentu memiliki kemanfaatan terhadap tubuh kita. Pat cerdas ini adanya di kita, dan dia berada dalam porsi untuk melakukan drive terhadap diri kita yang lainnya. Oke. Nah, ini nanti tidak akan pernah lepas dengan yang namanya state of mind. Jadi bagaimana tentang pemikiran, bagaimana tentang perasaan, bagaimana tentang perubahan dari tubuh kita terkait dengan apa yang dipikirkan. Dari micromind healing itu nanti juga kita minta, karena checkingnya, oh kita minta dicek dulu mana dari seluruh bagian tubuh kita ada yang tidak normal, ada yang sakit, ada yang terjadi ini dan lain-lain. Lah di sananya kita sudah menggunakan kepekaan panca indera, sehingga kita bisa merasakan, melakukan kalibrasi internal terhadap tubuh kita bisa mendengar, bahkan kita bisa memberikan instruksi dan komunikasi dengan yang namanya panca indera kita sebagai sensor acuity yang kita miliki. Oke. Dan ini teknik dari micromind healing, ini bagian dari six step reframing yang menjadi salah satu andalan dalam teknik NLP. Jadi kalau di six step reframing itu ada 6 langkah, dari mulai dia bisa menghadirkan atau bicara komunikasi dengan unconscious, dan 4 yang cerdas itu mewakili unconscious, sampai kita bisa melakukan urutan-urutan kegiatan yang di sini ini besok sebagian kita praktekkan supaya lebih jelas gitu ya. Nah, sensitivitas kita menjadi sangat penting sekali. Semalam kita juga sudah melakukan cek atau tes sensitivitas dengan kita ngetes jari, kita merasakan darah ya, supaya terjadi mindfulness, kita merasakan benar-benar. Disitulah sebenarnya kita sedang mengasah yang namanya sensitivitas. Karena geraknya dari mana, geraknya seperti apa, kadang-kadang bisa tidak berasa ketika itu awal-awal dalam program menjalankan micromind healing. Nah, sensitivitas inilah yang nanti akan benar-benar dikuatkan, karena dengan sensitivitas ini kita menjadi seperti perpendaran energi yang kita bisa raba, kita bisa lihat, kita bisa rasakan sampai seberapa nanti terjadi pengaruh di dalam psikologinya. Oke. Ini ada new behavior generator, tapi ini kita juga jelaskan untuk besok kita praktekkan. Nah, teman-teman pada hari ini ya, untuk khususnya besok pagi, nanti saya akan bagikan form, atau ini sebenarnya tanpa form tidak masalah. Sampai dengan detik ini, apa yang dirasakan sebagai bentuk penghambat sukses, kekurangan, atau apapun yang ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu sekalian rasakan. Jadi, apa sih yang dirasakan Bapak Ibu yang terkait dengan sesuatu yang dianggap kekurangan, negatif, atau apapun, kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi nanti bisa didata, bisa dijabrikan ke saya. Kalau yang itu sifatnya bukan sesuatu yang privasi, bisa dituliskan di WhatsApp grup. Apa sih kekurangan saya? Dan kekurangan-kekurangan itulah yang nanti sebagai bahan untuk kita praktek. Selain praktek untuk mandiri, kita praktek supaya orang lain juga akan melakukan dalam tanda kutip terapi kepada teman yang lainnya. Jadi besok itu setelah belajar, kita langsung melakukan kepada orang lain. Kita satu angkatan dulu. Jadi saling melakukan terapi. Apakah. Nah, yang kedua, selain yang kekurangan, sisi negatif dan lain-lain,
apa yang diinginkan pada masa mendatang. Misalnya, aku pengen percaya diri, aku pengen kalau bicara jelas, aku pengen tampak semangat, aku pengen apalagi misalnya. Itu berarti ada yang namanya keinginan. Keinginan itu juga nanti bisa ditumbuhkan dengan proses hipnoterapi, nanti boleh didata lebih lengkap lagi. Gitu. Oke, untuk teman-teman, ini beberapa hal yang kaitan dengan micromind healing. Kalau videonya secara lengkap, bahkan sampai ketika melakukan cara bersama-sama, cara massal sudah ada. Silahkan kalau dari teman-teman ada yang mau disampaikan, silahkan teman-teman. Oke, bisa langsung entah pertanyaan, tambahan, atau apapun, silahkan. Atau mungkin dari Pak Saki ada tambahan kaitan dengan micromind healing. Karena besok kita akan langsung lakukan checking body untuk micromind healing, Pak. Gitu. Silahkan, teman-teman, Pak Saki, silahkan. Iya, kalau di masyarakat itu kan kalau kita bilang hipnotis itu kan suka mereka tuh mendapat gambarannya tuh sesuatu yang negatif. Ya, Nanti ya. di ini apa namanya dicopet gitu kan, Ada diambil ATM kalungnya. hilang gitu ya. Iya, Di hipnotis iya, nanti emasnya diangkut semua emasnya, gitu ya. Oke. iya. Nah, itu tuh sebenarnya kenapa kok bisa terjadi gitu? Oke. Sebenarnya hipnoterapi itu memang bisa menjadi pisau bermata dua, ya, pisau tajam bermata dua. Mm-mm. Mm-mm. Kalau orang menggunakan untuk kejahatan, memang dimungkinkan itu juga bisa terjadi, walaupun sebenarnya sangat kecil sekali. Karena beberapa yang di luar sana, kalau ada kaitan dengan kejahatan hipnotis setelah ditelusuri, ternyata itu jarang menggunakan teknik hipnotis, tapi menggunakan semacam ilmu hitam, gendam, dan lain-lainnya. Kebanyakan seperti itu. Dan Oh, ada beberapa mm-mm. bahkan menggunakan teknik komunikasi untuk menipu orang. Gitu. Jadi Mm-mm. orang misalnya digunakan titik lemah seseorang itu kan dengan sesuatu yang wah, misalnya dengan hadiah gitu ya. Orang dikasih Iya, semacam potongan surat kecil, misalnya dimasukkan ke dalam bungkus mie instan, ketika dibuka itu nanti ternyata mendapatkan hadiah mobil atau apa misalnya gitu ya. Terus iya. di sana ada nomor handphone yang harus harus dihubungi. Ketika dia menghubungi nomor handphone itu, dia nanti akan mentransfer sejumlah uang dan lain-lain. Setelah itu dia transfer, ternyata itu baik, ternyata itu scam Mm-mm. misalnya gitu ya. Mm-mm. Scamming-scamming yang terjadi gitu, proses penipuan-penipuan terjadi. Tapi ketika dia menyampaikan ke orang lain, dia bilang aku habis dihipnotis gini-gini dan itu Iya. memang terbukti. Jadi dia untuk menutupi bahwa sebenarnya itu kelemahan diri karena tertipu, menyampaikannya itu Heeh. dengan ini terjadi kejahatan hipnotis dan itu banyak sekali terjadi hipnotis menjadi kambing hitam. Nah, Iya. ketika masuk di media, baik itu bentuknya dulu media cetak, baik itu berita dan lain-lain, ternyata itu menjadi bombastis ya, ketika dengan Mm-mm. bahasa-bahasa yang diramu khusus, dengan bahasa-bahasa jurnalis buzzer gitu ya. Jadi misalnya Mm-mm. tertipu hampir 1 miliar atau tertipu hampir setengah miliar dengan kejahatan hipnotis di daerah Solo misalnya Hipnotis. gitu ya, tertipunya Iya. 400 juta karena transfer dulu untuk mobil mewah misalnya gitu. Tapi bahasa-bahasa ini akhirnya banyak disalahgunakan. Ada orang ketika ditepuk dia langsung nurut, langsung dia tidak bisa bicara apa-apa, hartanya dikuras, langsung dia laporan ke sini habis kena kejahatan hipnotis. Nah, seperti itu ya. Itu itu yang paling banyak gitu. Yang sebenarnya bahkan orang tertipu aja sering menyampaikan ke publik, ke masyarakat lain itu kalau dia terkena hipnotis, padahal dia itu tertipu sebenarnya. Ketika dia menyadari Mm. sebenarnya tertipu gitu, bukan bukan Mm-mm. kena Mm-mm. hipnosis murni, kena hipnotis murni itu bukan gitu. Nah, ini salah satu hal di masyarakat, begitu itu terjadi terus-menerus, tayangan Mm-mm. koran, ada di dunia media sosial, ada tayangan televisi, ditambah dengan radio, ditambah dengan berbagai berita-berita gitu, ada di WhatsApp Mm-mm. grup, ada postingan, dan lain-lain, maka itu saling menguatkan, menguatkan, menguatkan kambing hitam. Pokoknya adalah kejahatan yang kira-kira tidak bisa terdeteksi secara logis, orang malu ngomong, dan lain-lain, udah langsung aja, bilang aja kena hipnotis. Soalnya kalau udah kena hipnotis tuh tidak kelihatan bodohnya kira-kira kayak gitu gitu loh. Jadi selamat gitu loh. Itu yang paling banyak terjadi gitu. Nah, mulai Oh, saat itulah terjadi sebuah fenomena kalau hipnotis itu menjadi sesuatu hal yang buruk karena sesuatu yang sifatnya kemanfaatan, yang sifatnya untuk hal-hal yang lebih positif kan jarang diekspos karena kalau diekspos kan tidak laku ya di berita, di surat kabar itu nggak bombastis gitu ya.
Tapi kalau Mm-mm. berita kejahatan itu kan lebih bombastis, lebih berlaku gitu, lebih laku di pasar, sehingga akan lebih rame orang pengunjung, lebih rame orang melihat, lebih rame orang baca artikelnya itu kalau itu sifatnya kejahatan, apalagi uang banyak itu. Terus yang kedua, dengan tayangan televisi ketika orang dilakukan proses hipnosis, lalu dia ditanya-tanya oleh salah satu artis yang dia sebagai host, akhirnya dia cerita banyak hal yang itu dinilai sebagai sesuatu yang sifatnya rahasia karena kadang disampaikan, ketakutan masyarakat juga menjadi luar biasa nih ketakutan yang kedua tentang hipnoterapi. Merasa kalau orang dihipnosis, orang dihipnotis itu pasti dia akan ngomong tentang rahasia, tentang hal-hal yang Mm. dia simpan. Padahal kan tidak seperti itu. Di dalam teknik pun Mm-mm. tidak seperti Mm-mm. itu. Tetapi karena ada tayangan, bisa dibayangkan TV atau televisi menayangkan tentang sisi manfaat hipnoterapinya itu mungkin baru satu kali. Tetapi orang yang nonton tayangan hipnoterapi dengan ditanya-tanya, langsung dia jawab dan lain-lain, itu mungkin sudah jutaan kali. Jadi kalau ratingnya itu jauh sekali gitu. Rating yang sini hipnosis sebagai kejahatan itu jauh lebih tinggi. Dan itu yang akhirnya tertanam di masyarakat yang paling kuat sampai dengan hari ini. Bisa dibayangkan Mm. ketakutan gitu kan. Orang itu kan takut Mm-mm. ya, takut ditipu, takut kehilangan harta, takut diketahui rahasianya. Itu kan orang takut. Lah itu kan hal-hal yang menakutkan gitu. Dan tidak sedikit ketika orang datang untuk terapi ke sini ke tempat saya itu suka tanya, Pak nanti jangan ditanya yang macam-macam. Ngapain tanya kita hipnoterapis ngapain kepo ke sana sini kan? Bukan urusannya gitu loh. Lah ini sesuatu hal yang ternyata beberapa kali bahkan yang di kelas pelatihan pun mereka juga sampai Mm. pesan-pesan wanti, Coach, Pak nanti tolong ya jangan ditanya yang macam-macam gitu ya. Loh, ketakutan itu kenapa sampai muncul? Kalau dia sampai mengatakan berarti kan itu ada ketakutan yang cukup dalam Ada. itu. Mm-mm. Oke, kira-kira seperti itu, Mbak Putri, yang terjadi di masyarakat kita. Jadi dari fenomena dua hal itu yang paling banyak itu yang terjadi dengan hipnoterapi. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Oke, Pak. silakan yang lainnya. Silakan dari Bu Zahro, Bu Laila, Pak Sigit, gitu. Nggak ada sesuatu yang mau disampaikan? Silakan. Pak, kalau saya mau tanya ini, Pak. Baik. Kalau memori berdasarkan experience tadi itu ya, Pak, ya, Ah, ah, pengalaman. Nah, kalau misalnya ini, Pak, misalnya saya kan takut banget nih kalau misalnya kena air pantai, Pak. Saya takut, soalnya pernah air keseret. pantai. Nah, itu tuh bisa nggak sih dinetalinnya? Masa harus ke situ juga? Apa harus ke Oke, lokasi juga gitu? ya, ya, ya. Air pantai itu maksudnya kalau kena air laut gitu udah langsung ketakutan gitu. Kalau mau deket-deket saya takut, Pak. Deket-deket aja saya takut. Faktor takutnya atau ketakutannya sampai seberapa? Yang Ya pokoknya dibayangkan kalau apa udah gitu? kena airnya udah gitu. Jadi udah nggak mau basah gitu aja. Karena udah pernah keseret gitu. Oh gitu ya, oke. Ya, ya, ya. Itu nanti bisa dengan yang namanya collapsing anchor atau delete anchor juga bisa. Jadi nanti ketika ngelihat air laut yang tadinya imajinasi atau saraf kita kepada memori ketika diseret sehingga menjadi takut, nanti bahkan akan menjadi ketika terkena air laut, nanti sudah menjadi garam-garam kristal yang sangat bermutu yang kaitannya dengan kesehatan, sehingga ketika air laut itu rasanya malah lebih senang misalnya gitu ya. Itu kan kontradiktif yang dibentuk gitu ya. Gitu. Bisa dilakukan dengan besok memberikan sugesti ataupun dengan konsep anchor. Gitu. Terus satu Berarti lagi tadi apa? Selain air laut, yang paling ini itu sih Pak. air laut ya yang paling ini ya, yang paling paling menakutkan gitu ya. Iya, jadinya sampai dipaksa-paksa gitu kalau suruh Oke. basah. Kemarin sudah ketemu peniti, Bu Zahro ya peniti ya, atau Mbak Putri ya peniti ya. Saya Bu Pak, Zahro kemarin. Oh Bu Zahro ya saya peniti ya. ya. Oke. Yang lainnya ada, yang lainnya. Karena ada juga yang terjadi seperti ini. Ketika orang itu masuk ruangan yang sempit kayak di ruangan lift gitu ya. Begitu di ruang lift itu orang langsung was-was, deg-degan, ketakutan. Padahal banyak orang di situ gitu. Itu juga ada yang seperti karena dia semacam kayak terjadi fobia dengan ruang-ruang sempit gitu. Seperti nggak bisa napas. Terus akhirnya sesek. Begitu dia berada di lift itu langsung napasnya kayak terengah-engah gitu. Ada yang sampai seperti itu memang.
masuk mobil yang mobilnya agak kecil terjadi seperti itu juga ada. Dulu saya pernah mengalami kalau di era tahun 90-an itu awal-awal ketika di Jakarta 92 itu dengan truk sampah yang warnanya oranye itu saya tuh sampai sampai ini eh, bukan udah menjadi simptom ya. Jadi kalau naik sepeda motor kok disalip truk warna oranye atau terpasang nyalip itu kadang-kadang sampai muntah gitu. Bau nggak bau pokoknya muntah. Asal ada truk sampah lewat itu entah bau entah tidak muntah aja gitu. Lah ini udah simptom yang kayak gitu. Itu saya ngalami sendiri kalau itu. Sampai hari ini apakah udah hilang total? Ya sudah sangat berkurang. Jadi kalau sekarang naik apa nyetir gitu, nyetir di belakang truk sampah itu ya saya lebih baik agak lambat dulu supaya disalip orang lain. Kalau enggak saya yang nyalip sesegera gitu. Masih tidak nyaman, tetapi sudah tidak se ekstrim yang dulu ketika ketika di Jakarta. Oke, ada lagi? Silakan teman-teman. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi untuk micromind healing karena besok kita tinggal praktekkan langsung. Nanti malam kita sama ketemu jam 19.30 ya, habis isak gitu ya. Bisa semua ya untuk malam. Ini kita Ya bisa. jam asar kita break, terus nanti kita akan lanjut di WhatsApp group. Ada beberapa form, teman-teman nanti boleh mengisi apa yang menjadi hambatan dan lain-lain. Terus habis isak kita ketemu lagi seperti semalam, kita akan membahas pengantar hipnoterapi yang advance ya, pengantarnya. Gitu. Oke, silakan kalau masih ada yang mau disampaikan dulu dari teman-teman semuanya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita nanti akan kembali berjumpa di sekitar jam 19.30. Linknya tetap pakai link yang ini sama. Jadi nanti hanya tinggal masuk aja jam kira-kira nanti pulang jamaah dari masjid langsung saya akan on kan. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya untuk pertemuan yang siang ini. Nanti malam kita masih lanjut. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga menjadi kemanfaatan keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuwun. Oke, langsung. Matur nuwun, Pak.